Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita masih ngebahas tentang package dari konteks, tapi kali ini kita akan bahas mengenai konteks with timeout. Sebelumnya kita udah pernah with value, konteks with deadline. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan konteks with value. Konteks with value ini berarti kita sama halnya seperti kemarin, konteks with cancel. Ini juga konteks with timeout ini akan mengirim sinyal cancel, ketika waktunya itu sudah melampaui batas, waktu yang sudah ditentukan atau biasanya kita sebut dengan timeout. Jadi kita mengirim cancel untuk dalam waktu atau dalam kurun waktu tertentu, tergantung kita menggunakan pengaturan waktu yang kita tentukan. Jadi kita tidak perlu lagi mengirimkan eksekusi manual cancel, tetapi dengan menggunakan timeout ini kita akan mengirim cancel berdasarkan waktu timeoutnya jika sudah terlewati. Oke, kenapa kita pakai ini? Jadi agar kita tahu bahwa misalkan untuk nge-hit external call ke A, B, C, D itu butuh waktu untuk menunggu. Jadi, tetapi kalau misalkan kita menunggu terlalu lama, servis kita pun akan lambat. Makanya kita perlu batasi external call tersebut menggunakan timeout. Misalkan untuk servis melakukan hit external call ke konteks ke servis A misalkan, itu butuh waktu misalkan kita batasi 1 second, 2 second kah atau 3 second. Nah, itu tergantung dari lama waktunya proses. Misalkan dari servis A menghendaki akan bisa merespon data itu kurang dari 1 second, berarti itu lebih baik. Maka kita akan set maksimal 1 second misalkan. Kayak gitu. Oke, kita coba langsung saja ke implementasinya. Nah, ini implementasinya ini akan coba pakai sebagai pembatas melakukan akses ke suatu fungsi berdasarkan batas waktu tertentu, misalkan berapa second gitu. Nah, dari kita buat terlebih dahulu function create counter with timeout. Nah, misalkan kayak gini, kita kirimkan juga konteksnya, konteks. Lalu seperti halnya function yang sebelumnya ya, di deadline kita menggunakan channel, baru kita buat destination make channel integer. Nah, kita coba buat gurutin, kita defer close si channelnya, jangan lupa biar dia ketutup. Lalu sama kayak sebelumnya, counter 1 kita loop forever, terus kita select misalkan case ketika konteksnya itu done, maka kita balikan return. Terus secara default kita counting terus si destinationnya dari channel destination dari counter, terus counternya plus misalkan. Nah, di sini nih kita anggaplah sleep, kita anggaplah ini adalah simulasi slow prosesnya gitu. Misalkan kita set 1 second di tiap prosesnya ya, time second.
Nah, time second, lalu kita return si destination-nya. Oke. Lalu jangan lupa kita panggil di main untuk function yang udah kita buat. Sebelumnya kita lihat, kita print terlebih dahulu gurutin yang lagi dipakai. Gurutin. Nah, kita menggunakan runtime gurutin numbernya. Terus kita buat parent context dari background. Terus kita buat juga timeout. Ya, cancel context with timeout. Nah, di sini nih untuk melakukan penyetingan timeout. Nah, 5, misalkan kita set 5 second ya untuk timeoutnya. Terus kita divert, jangan lupa si cancelnya. Lalu kita destination panggil nih create menggunakan si context. Nah, lalu for range dari destination ini berarti menandakan bahwa kita akan melakukan print si data destination tersebut dicetak menggunakan println, lalu println, terus counter kita keluarin n. Nah, jangan lupa kita cek lagi println si total gurutinnya. Gurutin di menggunakan number gurutinnya. Yang pasti kalau di sini pasti 1 lagi karena kita sudah menggunakan divert cancel yang mana ketika ke timeout tertentu dia akan melakukan proses cancel. Kita jalankan. Oke, sebelum kita jalankan dulu kenapa kita set 5 second. Ini sebagai batasan saja. Misalkan kita ingin proses konteks ini tidak terlalu lama, hanya 5 second. Tetapi si counternya ini setiap 1 kali counter dia akan sleep 1 second. Berarti ini tuh simulate prosesnya ya, slow prosesnya. Jadi harusnya ekspektasi dari saat kita dijalankan ini berarti kalau 5 second dan kita tahan 1 second, berarti data yang keluar di sini hanya 5 data. Kenapa 5 data? Karena kita ngeset 5 second. Jadi sedangkan proses yang di sini setiap proses 1 untuk counting 1 untuk counter plus 1-nya itu 1 second. Jadi ketika 1 di counter, di print, 2 di counter, di print, 3 sampai dengan 5. Nah, pas 5 second dia akan balik ke case ini. Karena di cancel maka konteks akan diproses menjadi done. Begitulah sekiranya bayangannya ya si prosesnya. Lebih lanjutnya lebih enak kita coba saja langsung dijalankan. Nah, oke. Berarti total gurutin 1. Oke. Biar kita tahu juga gurutin yang sedang berjalan itu sebenarnya berapa nih, kita bisa lihat di sini. Berarti kan after process destination, after process dipanggilnya fungsi create counter with timeout ini, expected-nya berarti total gurutinnya akan nambah. Tapi setelah kita keluarkan, maka dia akan kembali ke semula, hanya gurutinnya totalnya 1 yang berjalan. Coba kita jalankan lagi. Ini ekspektasinya bakal counternya sampai 5 juga. Nih, kita lihat
total gurutin akan 2, tapi nanti di akhir akan 1 lagi. Kenapa? Karena di akhir dia akan di-cancel si prosesnya. Begitupun misalkan kalau kita ingin 10 second, berarti datanya yang akan dikeluarkan adalah 10. Kita lihat saja, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dia akan finish. Begitu. Oke, jadi bagi teman-teman, bagaimana cara membedakan with cancel dengan with timeout? Ini sebenarnya jelas sekali ya perbedaannya. Yang pertama adalah with cancel. Konteks with cancel berarti kita akan manual melakukan cancel di dalam waktu pemanggilannya pun itu langsung di codingan, kita langsung cancel dimanapun posisinya. Berbeda ketika with timeout. Nah, kalau with timeout berarti kita akan mengacu kepada waktu timeout. Waktu yang ditentukan, waktu yang kita tentukan untuk melakukan cancel. Jadi contoh yang kita buat tadi adalah with timeout dengan timeout 10 second. Jadi ketika proses berjalan dengan hit ke satu function create counter with timeout itu, dia proses gurutin akan berjalan terus sampai 10 second. Dia akan diberi sinyal sama konteks bahwa ini sudah 10 second nih prosesnya, kenapa tidak keluar gitu. Maka dia trigger untuk melakukan cancel dan dilakukan finish gitu. Lakukan counter finish, lakukan counter cancel, lalu proses menjadi finish gitu. Langsung di end proses di semuanya kayak gitu. Jadi itu perbedaannya, harusnya jelas ya di sini bagaimana timeout with timeout konteks dengan with timeout with cancel konteks ya. Oke, semoga teman-teman paham, semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan perbedaan ini, perbedaan with timeout dan with cancel. Dan jangan lupa lihat video-video dari Santekno dan subscribe juga channel Santekno di YouTube. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.